Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 tanda orang bahagia dunia dan akhirat. Segala sesuatu pasti ada tandanya. Demikian pula orang-orang yang akan bahagia dunia akhirat kelak. Bahkan tidak hanya di akhirat, di dunia pun mereka akan bahagia. Berkenaan dengan tanda-tanda ini, Allah telah mengungkapkannya dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Quran ayat 1 sampai dengan 9. Selain itu, Syekh Al-Samarqandi dalam Tanbih Al-Ghafilin juga menyebutkan 11 tanda orang yang akan berbahagia. Sebagian di antaranya sama dengan tanda yang telah disebutkan dalam ayat di atas. Sehingga bila dipadukan, jumlahnya menjadi 14 tanda. Namun ke-14 tanda ini tidak serta-merta berdiri sendiri, kecuali di atas keimanan yang kokoh dan ketakwaan yang kuat. Tanda yang pertama, senantiasa memelihara salat 5 waktu dengan khusyuk. Hal ini juga sejalan dengan perintah Allah dalam ayat yang lain. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Perintah ini pun tak bisa disepelekan, karena salat merupakan amal hamba yang pertama kali dihisab atau dipertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Usai amal salatnya diperiksa, barulah amal-amal yang lain. Tanda yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna, baik dalam hal tindakan maupun dalam hal pembicaraan. Rasulullah Muhammad SAW telah menyatakan, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga berpesan, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik atau diam. Hadis riwayat Malik. Tanda yang ketiga,
menunaikan zakat bila harta sudah mencapai hisab, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Kendati belum mampu berzakat, masih bisa bersedekah, berhibah, berinfak, berwakaf, memberi hadiah, menyumbang, dan seterusnya. Tanda yang keempat, menjaga kemaluan kecuali kepada pasangan yang sah. Sayangnya, menjaga kemaluan ini sudah banyak diabaikan. Padahal Rasulullah Muhammad SAW telah mengingatkan ancamannya. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal bagi. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Tanda yang kelima, selalu menjaga amanat yang diberikan dan janji yang telah disampaikan. Amanat sendiri mencakup semua yang telah diberikan Allah untuk dipertanggungjawabkan, seperti usia, harta, ilmu, jabatan, keluarga, keturunan, dan sebagainya. Tanda yang keenam, subut terhadap dunia dan citra terhadap akhirat. Ia menyadari bahwa kehidupan di akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan di dunia. Karena itu, segala sesuatu yang ia lakukan diorientasikan pada kehidupan akhirat. Namun subut bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan menjadikan dunia sebagai sarana meraih kebahagiaan yang lebih besar dan abadi. Sedangkan dunia yang sekiranya mencelakakan dan tak akan mengantarkan kepada kebahagiaan akhir, tanda yang ketujuh, mencurahkan seluruh perhatian kepada ibadah dan membaca Al-Quran. Apapun yang dilakukan harus bernilai ibadah, mulai dari bicara, menikah, mengurus keluarga, mendidik anak, makan, minum, sampai tidur dilakukan dan diniatkan dengan tulus dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila amaliyah yang berbentuk ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya tidak ada waktu lain kecuali diisi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran. Ia sadar Al-Quran telah akan memberi syafaat atau pertolongan bagi pembacanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran oleh kalian, sebab pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pemilik pembacanya. Hadis riwayat Ahmad. Mengutip pernyataan Abdullah bin Abi Zakaria, Ibnu Abi Ashir menuturkan, orang yang banyak berbicaranya, banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya, sedikit waroknya. Orang yang sedikit sifat waroknya, mati hatinya. Orang yang mati hatinya, diharamkan Allah dengan surga. Tanda ke-8, bersikap warok atau berhati-hati dalam segala perkara, baik yang banyak
akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Artinya, jika seseorang cinta kepada orang soleh, maka kelak ia akan dibangkitkan bersama orang soleh. Demikian pula sebaliknya. Selain itu, bersahabat dengan orang-orang soleh juga termasuk pelembut dan pengobat hati. Sementara pelembut hati lainnya adalah membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, sering berpuasa mengosongkan perut, senantiasa bangun malam, dan merendahkan diri kepada Allah di waktu sahur. Tanda yang ke-10, bersikap tawadu, rendah hati, dan tidak sombong. Sungguh jelas apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Siapa saja yang ruhnya meninggalkan jasad dalam keadaan terbebas dari 3 hal, maka ia masuk surga. Ketiganya adalah kesombongan, kedengkian, dan hutang. Hadis riwayat Al-Darimi. Dalam hadis lain ditegaskan, tidaklah seseorang meninggal dan dalam hatinya ada sifat sombong, walau hanya seberat biji sawi, maka ia tidak halal mencium aroma syurga. Tanda yang ke-11, bersikap murah hati dan dermawan. Sebab orang yang murah hati itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari sesama, dan dekat dengan api neraka. Sehingga orang jahil yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Dengan pesan Rasulullah SAW kepada para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Tanda yang ke-12, bersikap penyayang kepada sesama makhluk Allah. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Sayangilah mereka yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayang oleh mereka yang ada di langit. Dan yang lebih istimewa, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Tanda ke-13, memberi manfaat kepada sesama makhluk. Sungguh mulia orang yang selalu memberi manfaat kepada sesama. Selain dicap sebagai manusia terbaik, juga dimasukkan ke dalam golongan hamba yang paling dicintai Allah. Ingatlah, amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan kebahagiaan kita kepada seseorang muslim, bantu meringankan kesulitannya, melunasi hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, bila aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi suatu kebutuhannya, maka lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku selama 1 bulan. Siapa saja yang berjalan bersama saudaranya dalam satu kebutuhannya hingga ia siap membantunya, maka Allah akan menetapkan telapak kakinya pada hari di mana banyak telapak kaki terpuji. Hadis riwayat At-Tabrani. Tanda yang terakhir atau tanda yang ke-14, selalu mengingat kematian. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan, yakni kematian.
Mari kita bandingkan mereka yang lalai kepada kematian dan mereka yang ingat kepada kematian. Mereka yang lalai umumnya malas dalam beribadah, ceroboh dalam bertindak, tak peduli akan kewajiban sendiri dan hak orang lain, tak pandang bulu dalam perkara haram, dan seterusnya. Namun tidak demikian halnya yang ingat kepada kematian. Mereka sadar sekecil apapun yang mereka perbuat akan dipertanggungjawabkan dan diperlihatkan balasannya. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat salib pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar salib pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Itulah tanda-tanda orang yang akan meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara tanda-tanda orang yang akan celaka adalah kebalikannya daripada tanda-tanda di atas, seperti melalaikan sholat, sibuk dengan hal-hal yang tak bermakna, tidak menjaga kemaluan, dan seterusnya. Mudah-mudahan 14 tanda orang yang bahagia dunia dan akhirat ini bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.